Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Assalamualaikum Assalamualaikum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di live interaktif Ekonomi Islam di Ramadan 1442 Hijriah tahun ini. Baiklah, acara ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah juga Ustadz ini sudah bersama kita di sini. Ya, kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zunah. Apa kabar, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah waktu yang udah antum luangkan untuk kita semua di sini untuk supaya kita dapat pencerahan ini. Beberapa pertanyaan, bukan beberapa, Ustaz. Banyak pertanyaan yang tertuju disebutkan langsung nama antum memang spesial untuk dari tertuju kepada antum minta solusinya begitu. Terima kasih atas waktunya. Ustaz, bolehkah kita memulai pertanyaan dari pertama karena kita memang waktunya di Ramadan ini agak terbatas, hanya sampai 32 menit. Silakan. Baiklah. Iya. Baru mau tanya, udah ada telepon ternyata. Baik deh, kalau gitu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu siapa di mana? Ibu Rahma di Jakarta. Silakan Ibu Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ustaz, saya mau nanya. Saya ini kan sendiri gitu Ustaz ya, susah keluar gitu ya. Terus saya tuh minta tolong sama saudara gitu ya. Tolong ya beliin ya. Terus beli apa-apa keperluan sehari-hari terus nanti sama dia dibawain gitu ya. Saya baru bayarnya itu Ustaz. Nanti gitu Ustaz. Jadi saya istilah pinjam sama dia tapi saya bilang tolong pinjemin dulu ya. Ntar saya bayarin gitu. Beli ini gitu loh Ustaz. Itu hampir tiap hari gitu Ustaz kepentingan tadi itu. Itu hukumnya gimana Ustaz ya? Tapi kita sama-sama redho. Saya minta tolong gitu Ustaz. Pinjem uang suruh beliin gitu Ustaz. Ibu bayar ada pertambahan atau dia minta fee pertambahan? Oh enggak ada tambahan. Sama sekali tidak ada tambahan. Boleh. Oh, Pinjam boleh. uang ada pertambahan boleh dalam syariat. Jadi tapi saya cuma bilang tolong loh saya pinjem ya ini utang. Nanti datang barangnya apa terus saya kasih kalau tidak bisa ditransfer. Saya karena susah mau keluar gitu. Tidak apa-apa jadi Ustaz ya. Saya takut. Tidak apa-apa. Syukran Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Masya Allah. Barakallahu Ustaz atas nasihat antum tadi. Melega dari sepertinya terdengar. Alhamdulillah. Ustaz, ini langsung ke pertanyaan sebelum telepon menyela kita Ustaz. Ini dari Ibu Novi Ustaz di Jawa Tengah Surakarta. Ibu Novi bilang seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Apakah boleh zakat mal dikeluarkan ke beberapa mustahik? Itu tanda tanya. Terus jika boleh, apakah harus sama rata? Tanda tanya lagi. Terus saya mempunyai situasi seperti ini Ustadz. Saya punya tetangga dengan keadaan sebagai berikut. Pertama, janda tua tidak bekerja. 2, janda bekerja dengan saya sebagai pembantu rumah tangga. Ketiga, ibu-ibu yang bekerja buka warung makanan jadi suaminya tidak bekerja. Terus 4, apakah janda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga itu sudah memenuhi kriteria sebagai penerima zakat? Jazakallahu khair Ustadz Erwandi. Barik. Zakat mal boleh diberikan kepada mustahiknya. Ya. Berapa yang boleh diberikan? Sesuai dengan kebutuhannya mereka, kekurangan kebutuhan mereka setahun. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Zakat itu untuk milik para fakir dan miskin. Selagi statusnya masih miskin, masih fakir, maka boleh menerima dana zakat seseorang. Umpamanya zakat Anda 10 juta. Ya. Anda ada seorang janda yang kata Anda tidak ada pekerjaan, hidupnya hanya dari sisa warisan dari mantan suaminya.
kemudian pas-pasan dan bahkan berkekurangan. Berapa dia boleh dapat? Berapa kekurangannya? Kalau ada pensiunan suaminya umpamanya sebanyak 1 juta per bulan. Sedangkan kebutuhan pokok baik rumah tempat tinggal, makan dan minum sekitar per bulan itu 4 juta. Berarti kekurangannya 3 juta. 3 juta, zakat kan hitungannya per tahun. Berarti 3 juta dikali 12 sama dengan 36 juta. Zakat Anda baru 10 juta, dia masih boleh menerima zakat dari siapapun juga sebanyak 26 juta lagi. Kalau zakat Anda semuanya umpamanya 100 juta. Haram Anda berikan kepada dia melebihi dari 36 juta tadi. Seperti itu cara membagikan zakat. Tapi kalau zakat Anda sedikit, umpamanya cuma 10 juta, ya, apakah boleh Anda bagikan masing-masing dengan umpamanya ini ada 4 orang tadi, ini 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Boleh, bila 2,5 juta itu masih hak mereka sebagai mustahik fakir miskin. Ya. Seperti Ya. itu. Masya Dan Allah. keduanya apa? Pertanyaan keduanya adalah janda bekerja di sekitarnya nih ya. Janda bekerja dengan saya sebagai pembantu rumah tangga. Nah, apakah pembantu rumah tangga sudah memenuhi kriteria sebagai penerima zakat? Tidak ada persyarat kriteria penerima zakat pembantu rumah tangga. Yang ada adalah fakir miskin. Oh, Kalau pembantu tadi gaji yang diberikan dan gaji itu sudah gaji umpamanya gaji umumnya asisten rumah tangga. iya. Tapi karena yang ditanggungnya banyak, suami sudah meninggal umpamanya tidak bantu mencari. Iya. Dan anak-anak pun masih kecil-kecil. Iya. Dan keluarga-keluarganya umpamanya saudara-saudari suami pun dalam kondisi susah untuk memenuhi kebutuhan mereka, nggak bisa mereka membantu keponakan mereka. Ya. Dalam hal ini gaji yang Anda berikan umpamanya sudah standar, anggap umpamanya gaji asisten rumah tangga 3 juta atau 2 juta per bulan. Sedangkan kebutuhan pokok untuk anak-anaknya dia per bulan itu sekitar 5 juta. Iya. Berarti ada kekurangan 3 juta. Iya. Boleh Anda berikan zakat kepada dia 3 dikali 12 1 tahun, 36 juta boleh Anda berikan kepada dia. Iya. Seperti itu, saudara. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz, seperti itu. Baiklah. Ustaz, ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Bapak siapa, di mana? Dari Oki, Pak. Ya, Bapak Oki di Bandung, betul ya? Ya. Silakan Pak Oki. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, gini saya mau nanya masalah zakat mal ya. Kondisinya sekarang ini kan saya ada tabungan di emas 500 sama di uang 400. Di emas ada 500 gram. Dan uang itu uang putaran ada 400. Nah, sedangkan saya masih ada tunggakan kayak pembayaran rumah, Pak Ustadz. Ya, silakan terus lanjut. Iya, pembayaran rumah itu kan masih ada 400 juta lagi dan tanah 300 juta, tapi belum ditagih. Nah, itu kan saya takutnya sewaktu-waktu itu akan ditagih. Itu perhitungan zakat mal untuk jatuh tempo Ramadan seperti ini bagaimana Pak Ustadz ya? Sebentar. Anda hutang rumah dan tanah semua 700 juta atau berapa? 420 sama 380. Berarti 800 juta hutang Anda. Iya. Jatuh temponya kapan? Ini tinggal nunggu surat-suratnya aja sih kalau si penjual udah siap. Itu kan baru DP, baru masuk DP.
Nah itu mereka belum ngasih kepastian. Nah ini kan uangnya saya simpan buat pembayaran gitu, Pak Ustadz. Dan sudah 1 tahun. Uang Anda sudah 1 tahun atau belum? Nah, Uang dan emas. Udah. Ya. Yang emasnya udah mau 1 tahun dan uangnya juga emang uang putaran. Jadi sewaktu-waktu kalau orangnya minta buat pembayaran tanah sama rumah itu, jadi saya bisa bayar gitu. Jatuh tempo bayar zakat Anda kapan? Saya biasanya ngambil ini Ramadan ini, Pak Ustadz, Tanggal berapa? menjelang hari raya. H-3, H-2 gitu, Pak Ustadz. Nanti di H-3, kalau belum dia nagih, itu tetap Anda bayar zakat dari rupiah dan emas itu. Iya. Jelas? Jelas. Oke, Pak Ustadz. Terus masalah ini masih cukup nggak bayar hutang kalau Anda bayar zakat? Kayaknya sih ngepas, Pak Ustadz. Soalnya kan saya juga berdagang, jadi kan sekarang lagi menurun. Tapi kayaknya Kalau nanti akan berkurang, bayarkan di depan. Bayar di depan, bayar ini, bayar zakatnya, Pak Ustadz. Bukan. Bayarkan ke rumah dan tanah tadi. Sehingga uang Anda habis kan ya? Uang habis masih ada zakat, tidak ada zakat kalau uang habis. Sebelum jatuh tempo zakatnya. Kalau sudah jatuh tempo zakatnya, tetap dibayarkan zakatnya. Terus Ustadz, sekarang kan masih ada 10 berapa hari lagi ini, masih ada 10 hari lagi atau 7 hari lagi untuk jatuh tempo zakat Anda. Bayarkan di hari-hari ini. Sehingga uang Anda kurang nisab, emas Anda kurang nisab, tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau Anda tunggu ketika tanggal 27 Anda bayar zakat, maka dikeluarkan zakat 2,5% dari rupiah, 2,5% dari emas. Iya. Terus Pak Ustadz, mau nanya sekali lagi boleh Pak Ustadz, masalah zakat mal itu prioritasnya ke keluarga atau ke mana ya Pak Ustadz ya? Kalau ada kerabat Anda yang mustahik, boleh ke mustahik. Kalau tidak ada, kepada tetangga-tetangga dekat rumah Anda. Oke, baik. Atau kepada karyawan-karyawan dagang Anda. Kalau masalah THR itu bisa dihitung itu nggak Pak Ustadz? Zakat, apa kita bilang di awal, ini zakat mal dari saya gitu, atau gimana Pak Ustadz? THR yang mewajibkannya kan pemerintah kalau Anda perusahaannya perusahaan terdaftar. Gitu. Kalau zakat yang mewajibkannya Allah. Tidak bisa zakat Anda potongkan untuk THR. Anda berikan THR-nya. Bila dengan tambah THR masih kurang untuk biaya hidupnya, boleh Anda berikan dia zakat. Baik. Ya, Bapak oke, cukup paham? Ya. Sudah jelas? Cukup. Baiklah, alhamdulillah. Pak Ustadz. Ya, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz Erwandi, alhamdulillah atas jawaban antum. Bapak oke itu bisa paham, alhamdulillah. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Mariani, Ustadz Mariani di Jakarta Utara. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Mohon izin bertanya, apabila tagihan rumah seperti PBB, listrik, PAM, dan lain-lain tertera atas nama A, inisial A, kemudian si A wafat, apakah tagihan-tagihan bulanan tersebut statusnya seperti hutang, di mana A akan disisa karena mempunyai hutang? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Dia wafat ya nggak ada hutang lagi lah, dia dibayarkan kecuali tunggakan. Oh gitu. Ya. Pada hari dia wafat tadi, tunggakan listrik, air, listrik pasca bayar, ya itu harus dibayarkan dahulu sebelum dibagi warisan. Iya. Ya.
seandainya uang warisannya nggak cukup, misalnya tagihan listriknya banyak atau bagaimana gitu, atas nama listrik atas nama A begitu. Bagaimana? Apakah memang dia terhitung meninggal dalam keadaan membawa hutang atau? Ya iya, tapi ini aneh aja. Punya rumah nggak punya tagihan listrik dan air. Iya. Siap, Ustaz. Kecuali dia yang ngontrak. Oh iya. Baiklah Ustaz, barakallahu fiik. Ini sudah ada telepon masuk lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari Bapak Anton di Bogor ya? Ya, Silakan Bapak Anton. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Anton, televisinya tolong di volumenya dikecilkan boleh ya? Ya Pak, Ya, siap. Silakan. kalau kita zakat ke orang tua yang masih punya penghasilan, boleh nggak itu Ustaz ya? Itu saja? Kepada orang tua punya penghasilan, tidak punya penghasilan, haram Anda berzakat kepada dia. Karena harta Anda, harta dia. Anda haram berzakat kepada diri sendiri. Zakat fitrah ini Ustaz. Zakat mal saja haram, apalagi fitrah. Ya, zakat mal aja haram, apalagi zakat fitrah Bapak Anton. Maksudnya ini Tidak boleh. nggak boleh bayarkan zakat fitrah ke orang tua, berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, Bapak Anton kata Ustaz. Tidak boleh menyerahkan zakat fitrah Anda ke orang tua. Tapi kalau orang tua Anda ada kewajiban zakat fitrah, Anda bayarkan, Anda berikan kepada fakir miskin lain, itu boleh. Gitu. Bisa paham Pak Anton? Berarti kalau membayar zakat fitrah orang tua terus dikasih ke orang lain, boleh gitu ya? Ya, begitu ya Ustaz ya? Iya boleh. Gitu. Karena orang tua, apa benar begitu Ustaz? Orang tua kan tanggung jawab kita ya Ustaz ya? Iya. Tuh, begitu Pak Anton. Bisa paham Pak Anton? Ya, insya Allah Pak. Iya, barakallahu. Terima kasih atas teleponnya Pak Anton. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Ustaz, atas jawabannya. Ini berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Abdullah Chandra di Nusa Tenggara Barat, Lombok Tengah. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, ini mau bertanya hukum memakan makanan yang terbuat dari bumbu ayam yang disembelih dengan mesin. Karena dalam kurung, karena Ustadz Erwandi Tarmizi menulis di dalam buku beliau, harta haram. Haramnya memakan makanan yang terbuat dari daging ayam yang disembelih dengan mesin. Jazakallah khairan. Dia punya buku harta haram berarti. Alhamdulillah. Allah mengatakan, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Iya. Jangan kalian makan dari hewan yang disembelih tidak menyebut baca bismillah. Ya. Bisakah mesin ketika nyembelih baca bismillah dia? Ada robotnya Ustaz. Nggak bisa. Walaupun robotnya dimasukin rekaman bismillah, itu suara orang merekam, bukan suara robot. Oh iya. Kan suara mesin tadi. Iya. Ya. Maka ini yang diputuskan oleh Majma' al-Fiqh al-Islami, Lembaga Fikih Islam Internasional, bahwa penyembelihan dengan mesin itu tidak halal karena tidak bisa, mesin tidak mukallaf, dia tidak bisa baca bismillah. Kalau orang yang baca bismillah, Ustaz, Anda yang menyembelih boleh, kalau mesin tidak. Sama saja, kalau teman yang nyembelih, udah kau aja yang nyembelih, aku yang baca bismillahnya, aku duduk di sini ya. Ya, bismillah. Ini pertama, bismillah, sembelih. Dua, bismillah, baca bismillah. Semuanya bangkai. Aduh. Karena yang berkewajiban baca bismillah, yang menyembelihnya bukan yang duduk. Jadi yang megang baca bismillah harus yang megang pisaunya begitu Ustaz ya? Yang megang pisaunya. Iya, dia kan yang nyembelih kan dia. Ya, kalau misalnya nih jijik gitu sama darah, dia takut pingsan. Ada orang yang gampang ini Ustaz, pusing gitu kalau ngeliat darah. Nah, yang megang tuh tukang ayam. Nah, tukang ayamnya lupa bilang bismillah mungkin. Nah, yang bilang bismillah yang pusing itu yang mesen ayamnya ini. Boleh nggak gitu? Ini tip. Dia suruh bilang, Pak, jangan lupa baca bismillah. Kalau enggak, itu enggak jadi saya beli. Oh iya. Ngapain saya makan bangkai? Iya. Iya. Oh iya. Paham insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz jawabnya. Pokoknya harus orang yang pegang pisau ya Ustaz.
Ya. Ya, siap. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Anissa Fitri. Oh, ada telepon. Bener nih ada telepon. Coba deh kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Bisa bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bapak siapa di mana? Di Medan Rahmat. Iya, Bapak Rahmat, volume televisinya dikecilin ya. Volume televisi dikecilkan. Nah, terus ngomong sama Ustadz pakai telepon aja. Iya. Ya, silakan. Pak Rahmat? Ya. Ya, silakan bicara dengan Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Iya, silakan Pak. Ya. Saya punya uang yang cukup untuk bayar zakat. 4 bulan kemarin saya belikan ke tanah. Emas dan uang saya belikan ke tanah. Dan setelah 4 bulan setelah itu saya jual lagi tanahnya. Apa uang ini kena zakat ya Ustaz? Ukuran Sekarang dia berbentuk uang. Ramadan ke Ramadan. Sekarang dia berbentuk uang berarti. Sekarang udah bentuk uang. Iya, wajib zakatnya, Pak. Zakat setahun. Dan ini saya mau beli tanah lagi, cuman nunggu surat. Sebentar, ini Bapak dagang tanah atau tujuannya apa maksudnya? Enggak, memang kebetulan aja. Bukan dagang tanah. Kalau umpamanya tadi tanah dijual karena umpamanya digusur, berarti kan bukan dagang tanah kan ya? Dapat uang. Kemudian uang ini belum setahun. Ya. Lalu dibelikan ke tanah. Lalu setelah berpikir ternyata ini tidak cocok, tidak pas, tidak cocok dengan kebutuhan. Anda jual lagi. Ya. Ya. Ini dari awal dan belum setahun juga uangnya. Ini tidak ada zakatnya. Karena ini haulnya menghitung jatuh temponya setahun semenjak Anda terima rupiahnya tadi. Kalau sebelum 1 tahun ke depannya semenjak rupiah diterima dari penjualan kedua, itu sudah berubah menjadi tanah dan tanahnya tujuannya bukan untuk didagangkan, tapi untuk dipakai, mau dibangun rumah atau ruko atau apa begitu, maka tidak ada zakatnya. Begitu. Bapak Rahmat? Jadi uang saya yang semula tadi, emas dan yang kan mau beli tanah yang pertama tadi, emas dan duit, uang. Saya beli tanah itu, balik lagi jadi uang, nggak perlu dizakat lagi, Ustaz. Sekarang dari uang ini masih bentuk uang sekarang? Masih ada sekarang, tapi dalam... Sudah berapa lama semenjak penjualan tanah kedua? Baru sebulan, nggak sampai. Baru sebulan, belum 1 tahun. Iya, Tidak ada kewajiban zakatnya. belum ada zakat. Ya. Oh, gitu. Ya, Bapak Rahmat bagaimana bisa paham? Iya, terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama Bapak Rahmat terima kasih sudah telepon ke Fatwa Jazakumullah. TV. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Safar Masyhur Abdul Salam Hamid, Masya Allah namanya. Di Bekasi, Jawa Barat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Bagaimana cara menghitung zakat profesi dokter Ustaz? Karena saya memiliki klinik gigi. Apakah barang-barang seperti bangku untuk perawatan gigi yang mahal, ronsen, alat-alat kedokteran yang lainnya, apakah ini ada zakatnya Ustaz? Jazakallah khair. Yang dihitung dari zakat adalah uang sama barang dagangan. Kalau punya klinik gigi ada yang dijual nggak gigi palsu atau kawat? Kalau itu dijual itu dihitung dengan nilai mendapatkannya. Oh gitu. Gigi palsu. Ya, kalau gigi palsu berapa umpamanya harganya, ada berapa stok opnam Anda, kawat ada berapa modalnya itu dihitung. Oh gitu. Adapun alat kerja yang tidak dijual itu tidak dizakatkan.
Ya. Umpamanya kliniknya, gedungnya milik pribadi, tidak ada Ya. zakat gedungnya. Iya, ya. Kemudian kursi, ya, ronsen dan peralatan kerja yang lain, nilainya mungkin 10 kali nisab, itu juga tidak ada kewajiban zakatnya. Iya. Begitu ya Ustadz ya. Jadi gigi, kawat, ya harus stock of 6 dulu ya Ustadz ya. Dicek-cek dulu Ustadz ya. Dihitung dulu semuanya Ustadz ya. Itu ia dimasukkan, itu dikenakan zakat karena itu barang dagangan. Karena kan Anda jual kepada pasien. Betul. Iya betul Ustadz. Gigi. Tapi kalau kursi, kemudian ronsennya, kan tidak Anda jual ke pasien kan? Iya enggak Ustadz. Dipakai tapi itu Ustadz. Dipakai. Tidak ada zakatnya. Iya Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Ya Bapak Safar Masyur Abdul Salam Hamid, dokter gigi, silakan melakukan apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Irwandi. Ustadz, ini pertanyaan terakhir, ini tolong seperti ini, pertanyaan terakhir. Anissa Fitra di Bogor, Jawa Barat. Anissa Fitra bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustadz Irwandi, izin bertanya Ustadz. Jika suatu bank tidak menerapkan sistem riba atau bunga, lantas dari mana bank tersebut bisa berkembang atau maju Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Dari mana dia berkembang? Iya, dia bingung. Nggak ada ribanya, nggak bisa berkembang katanya. Gimana? Iya, Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Iya. Keuntungan dari dari laba jual beli pasti jauh lebih besar daripada bunga riba. Iya. Bunga riba paling tinggi setahun itu 24%. Laba jual beli setahun mungkin bisa 10.000%. Iya. Anda setiap bulan transaksi dengan nilai 1 miliar. Iya. Mungkin untung sekali transaksi itu sebanyak 100% untung 1 miliar. Bulan kedua untung lagi 101 miliar lagi. 12 bulan Anda sudah untung 12 miliar, 1.200%. Ya. Iya. Mana yang gede, mana yang besar untungnya ini? Untung 24%, apa yang 1.200%? Iya. Yang 1.200% halal, itu halal. Yang 24% bunga kredit itu riba. Mana yang mau Anda? Iya, besar yang jual beli itu saat perdagangan itu saat. Iya. Yang halal dan banyak. Iya, Orang dan halal banyak. Ya Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Seperti Maka itu ya, konsep seharusnya bank syariah itu adalah dagang. Iya. Kalau dia dagang, jual beli, maka harus terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Di mana bank syariah haram menjual barang yang belum dia miliki. Dia beli dulu unit rumahnya dari supplier atau developer, kemudian setelah diterima baru dia jual dengan cara kredit kepada nasabahnya tanpa ada denda keterlambatan. Untungnya besar, untung jual beli, laba jual beli lebih besar daripada bunga riba. Iya, seperti Dan itu. Dan berkah insya Allah ya, karena mentaati peraturan Allah. Baiklah Ustadz. Alhamdulillah Ustadz, nasihat antum kepada Anissa Fitra mentuntaskan acara sore hari ini Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan atas waktu antum yang diluangkan untuk kami semua di sini, untuk di sharing ilmu antum yang pada kami semua dan solusi-solusi masyarakat yang bertanya kepada Fatwa TV. Insya Allah kita akan berjumpa lagi program ini setelah Idul Fitri insya Allah Ustadz. Barakallahu fikum. Boleh saya tutup acaranya Ustadz? Fadhal, silakan. Ya, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sudah tuntas nih live interaktif ekonomi Islam di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di live interaktif ekonomi Islam ba'da Idul Fitri. Insya Allah. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang.